Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan kabar penting dan resmi untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Berita terbaru yang sangat ditunggu, menyangkut pencairan rapel dan proses finalisasi datanya. Insya Allah, penjelasan ini akan kami sampaikan dengan runtut, lengkap, dan mudah dipahami, khususnya untuk Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati. Selanjutnya, kami masuk ke rangkaian informasi yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan. Setelah Menko menyampaikan penjelasan resmi, sejumlah hal yang sebelumnya kabur kini menjadi jelas. Mulai dari alasan pemerintah menentukan waktu pencairan pada akhir bulan, mekanisme taspen dalam memproses data, hingga bagaimana keputusan mengenai pencairan rapel penuh ditetapkan. Banyak di antara Bapak dan Ibu yang mungkin merasa pemerintah sering terlambat memberi kepastian. Namun dengan izin Allah, penjelasan kali ini menunjukkan bahwa proses yang tampak lambat ternyata disebabkan oleh teknis dan koordinasi antar instansi yang selama ini memang jarang dijelaskan secara terbuka kepada publik. Berikut ini kami sampaikan poin pertama. Untuk memahami mengapa pencairan rapel memerlukan waktu, kita perlu melihat gambaran besar yang selama ini tidak terlihat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa ketika Presiden mengumumkan kenaikan gaji ASN, maka secara otomatis gaji pensiunan ikut naik pada bulan yang sama. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Pemerintah harus terlebih dahulu mengesahkan PP, peraturan pemerintah, yang menjadi dasar hukum kenaikan gaji pokok ASN. PP ini tidak hanya mengatur pegawai aktif, tetapi juga seluruh kelompok pensiunan, pensiunan langsung, janda atau duda pensiunan, veteran, serta ahli waris. Selama PP tersebut belum diundangkan, Taspen tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penghitungan ulang. Disinilah letak hambatannya. Walaupun rencana kenaikan gaji ASN sudah dibahas sejak lama, proses sinkronisasi angka dan aturan di belakang layar masih harus berjalan. Menkeu menjelaskan bahwa tahun ini penetapan PP lebih kompleks karena adanya penyesuaian formula kenaikan, bukan hanya nominal dasar, tetapi juga skema tunjangan yang memiliki dampak langsung terhadap perhitungan pensiun. Kemudian, kita perlu memahami betapa sensitifnya perubahan kecil dalam struktur gaji ASN aktif. Setiap penyesuaian, bahkan yang terlihat kecil, akan mempengaruhi besaran pensiun ratusan ribu penerima. Karena itu, verifikasi internal antara Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB, Kemendagri, dan BKN memakan waktu lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, setelah seluruh data tersinkronisasi, PP kini telah rampung, dan Taspen sudah menerima angka final yang menjadi dasar perhitungan rapel. Selanjutnya, mari kita lihat alasan mengapa jadwal pencairan diputuskan pada akhir bulan dan distandarkan pada tanggal 30 November. Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah ingin menghindari benturan dengan pencairan anggaran besar lainnya yang biasanya jatuh di pertengahan bulan. Pada waktu tersebut, negara sedang menjalankan siklus belanja rutin, gaji ASN aktif, bansos bulanan, hingga persiapan belanja akhir tahun. Jika pencairan rapel dilakukan berbarengan dengan puncak beban sistem, dikhawatirkan proses verifikasi data akan terhambat. Karena itu, keputusan resmi pemerintah adalah melakukan pencairan rapel pada rentang akhir bulan, diselaraskan dengan kesiapan data per wilayah. Dengan demikian, target pemerintah distandarkan pada tanggal final, 30 November, sebagai batas keseluruhan proses. Kemudian, Menkeu juga menegaskan bahwa rapel dibayar penuh, bukan bertahap seperti rumor yang sempat beredar. Artinya, seluruh selisih yang belum dibayarkan sejak Januari atau sejak tanggal kenaikan berlaku akan dibayarkan sekaligus dalam satu kali transfer. Rumor mengenai gelombang pertama dan gelombang kedua dibantah secara langsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua pensiunan menerima haknya pada tahun anggaran berjalan tanpa ada penundaan ke tahun berikutnya. Berikut ini kami masuk ke proses di Taspen. Banyak yang mengira bahwa ketika PP terbit, uang otomatis masuk ke rekening. Padahal Taspen menggunakan sistem penghitungan detail, bukan sekadar memperbarui angka. Mereka harus melakukan rekalkulasi satu persatu berdasarkan golongan, masa kerja, jabatan terakhir, serta tipe pensiun.
Seorang pensiunan guru golongan 4 memiliki formula berbeda dengan pensiunan TNI perwira menengah. Bahkan antara pensiunan langsung dan pensiunan janda atau duda pun rumusnya tidak sama. Taspen terikat pada standar akuntabilitas negara, sehingga mereka tidak boleh salah satu rupiah pun. Inilah sebabnya diperlukan waktu tambahan untuk memastikan data benar-benar bersih. Kemudian, ada persoalan terkait pembaruan data. Banyak ahli waris belum melakukan pemutakhiran setelah pensiunan utama meninggal dunia. Sistem Taspen akan otomatis menahan perhitungan ulang jika data belum lengkap, demi mencegah kesalahan penyaluran. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus seperti ini cukup sering terjadi. Karena itu, menjelang pencairan rapel, Taspen mempercepat validasi dan verifikasi melalui kantor cabang di seluruh Indonesia, agar tidak ada hak penerima yang tertunda hanya karena administrasi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana alur uang masuk ke rekening pensiunan. Setelah angka final diterima Taspen, mereka mengajukan SPM, Surat Perintah Membayar. Dokumen ini diteruskan ke KPPN. Dari KPPN, uang ditransfer ke rekening Taspen. Setelah dana diterima, barulah Taspen menyalurkannya ke rekening masing-masing pensiunan melalui bank pembayaran seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Proses ini memerlukan beberapa hari kerja setelah SPM disetujui. Dan sesuai jadwal yang telah disesuaikan, pencairan ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 November, bergantung pada kesiapan data di daerah masing-masing. Kemudian, banyak pensiunan bertanya apakah mereka bisa mengecek progres secara mandiri. Jawabannya, bisa. Taspen menyediakan aplikasi Taspen Mobile, situs resmi, serta layanan kantor cabang. Namun untuk jadwal resmi nasional, biasanya hanya diumumkan melalui press release pemerintah atau Taspen. Karena itu, para pensiunan diminta berhati-hati terhadap hoaks yang menyebutkan tanggal tertentu tanpa rujukan resmi. Berikut ini kami masuk pada kelompok penerima. Menkeu menjelaskan bahwa tahun ini jumlah penerima rapel jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya pensiunan ASN pusat, tetapi juga PNS daerah, aparatur sipil yang purna bakti sebelum reformasi ASN, serta pensiunan TNI Polri dengan kategori tertentu. Karena jumlahnya besar, distribusi dilakukan bertahap per wilayah, namun semua tetap diarahkan selesai sebelum atau tepat pada 30 November. Selanjutnya, pemerintah juga menjelaskan alasan menaikkan gaji pensiunan tahun ini. Selama ini banyak yang mengira kenaikan pensiun bisa dilakukan kapan saja, padahal pemerintah menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan inflasi, kemampuan APBN, keseimbangan fiskal, dan rasio belanja pegawai. Kenaikan ini diharapkan membantu daya beli pensiunan, terutama menghadapi kebutuhan akhir tahun. Menkeu juga menyinggung rencana jangka panjang pemerintah, membuat mekanisme kenaikan pensiun yang lebih teratur dan tidak lagi bergantung momentum. Namun untuk tahun ini, kenaikan tetap mengikuti PP kenaikan gaji ASN aktif. Dengan semua data ini, jelas bahwa pencairan rapel kali ini menjadi salah satu proses paling terstruktur. Tidak ada lagi angka yang berubah, tidak ada lagi rumor 2 tahap, dan tidak ada lagi kebingungan. Pemerintah telah memastikan pencairan penuh, data final sudah diterima Taspen, dan timeline distandarkan pada tanggal 30 November. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu pensiunan agar pencairan berjalan lancar. Pertama, pastikan nomor rekening aktif. Kedua, pastikan nama sesuai dengan data di Taspen. Ketiga, laporkan perubahan status seperti pindah alamat, perubahan bank, atau perubahan ahli waris. Hal-hal kecil ini dapat memperlambat proses jika tidak diperbarui. Taspen mengutamakan data terbaru untuk memastikan uang tidak salah sasaran. Para pensiunan juga dianjurkan mengecek aplikasi Taspen Mobile secara berkala. Kemudian, penting untuk memahami bahwa nominal rapel tiap orang berbeda. Ada yang menerima ratusan ribu, ada yang menerima jutaan, tergantung golongan, masa kerja, dan selisih gaji baru dengan sebelumnya. Tidak ada nilai yang ditentukan secara perkiraan. Semua dihitung sesuai regulasi resmi. Bagi pensiunan janda, duda, dan ahli waris, rapel tetap diberikan berdasarkan persentase hak mereka
dan pemerintah memastikan kelompok ini tetap menerima rapel penuh. Pada akhirnya, dengan seluruh penjelasan yang disampaikan Menkeu, para pensiunan diharapkan merasa lebih tenang. Ketika data final diumumkan, itu berarti seluruh proses sudah memasuki tahap eksekusi. Tidak ada lagi revisi besar. Yang tersisa hanyalah alurnya menuju rekening masing-masing. Alhamdulillah, demikian rangkaian berita resmi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini menghadirkan kejelasan, ketenangan, dan harapan bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Dengan izin Allah, kita doakan semoga proses pencairan berjalan lancar hingga tuntas pada 30 November. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal update penting berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru pada siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.